Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai untuk materi yang kedua, sekaligus materi terakhir yang saya sampaikan hari ini, mengenai asesmen defisiensi mikronutrien, dan ada juga materi sedikit mengenai toksisitasnya. Ini pengantar saja. Penurunan status gizi ini akan dimulai dengan adanya ketidakcukupan asupan makan. Dalam hal ini, kebutuhan zat gizi lebih besar dibandingkan dengan asupan zat gizi. Ya. Ketidakcukupan asupan makan akan menyebabkan terjadinya penurunan cadangan zat gizi tubuh. Tersebut dapat berdampak pada perubahan fungsional dengan munculnya beberapa gejala klinis atau bahkan terjadi perubahan anatomis, malnutrisi, hingga kematian. Nah, ini adalah foto dari satu orang yang sama. Dia adalah seorang model, ya, menderita kelainan usus langka, superior mesenteritic artery syndrome atau SMAS, yang menyebabkan bobot tubuhnya turun 40 kg dari 63 menjadi 23 kg saja dalam jangka waktu 4 tahun. Jadi memang wanita ini mengalami malnutrisi sehingga tampilannya hanya kayak seperti tinggal tulang dan kulit saja. Ini tahun 2015, saya tidak mengikuti apakah beliau masih hidup atau tidak. Ya, malnutrisi adalah keadaan kekurangan, kelebihan, keseimbangan energi, protein, dan zat gizi lain yang menyebabkan perubahan komposisi tubuh, kemudian penurunan komposisi tubuh, lalu penurunan fungsi fisik dan mental, sehingga berdampak pada luaran klinis yang buruk. Pada asesmen gizi, ada salah satu domain yang saat ini memang sedang digalakkan untuk diperkenalkan kepada ahli gizi di Indonesia, yaitu pemeriksaan fisik klinis terkait gizi. Salah satunya adalah mungkin pelatihan satu usaha dari Rumah Sakit Hasan Sadikin, ya, untuk meningkatkan kemampuan ahli gizi dalam menentukan malnutrisi dari pemeriksaan fisik klinis terkait gizi. Tanda malnutrisi berdasarkan pemeriksaan fisik antara lain ada otot dan kehilangan lemak, kemudian kurangnya status fungsional atau kekuatan. Ini nanti bisa dilakukan dengan melakukan pemeriksaan kekuatan genggam tangan atau hand grip strength, kemudian defisiensi mikronutrien ataupun keracunan. Ini yang defisiensi mikronutrien ini adalah materi yang akan kita bahas. Pemeriksaan fisik ini ditentukan dari penyakit utama yang menyebabkan malnutrisi. Sebagian resiko malnutrisi secara spesifik berhubungan dengan penyakit gastrointestinal dan kolestatis kronik. Hal ini sejalan dengan pasien-pasien rawat inap beresiko mengalami, terutama di bangsal penyakit dalam, ini memang beresiko mengalami malnutrisi karena hampir 80% pasien tersebut mengalami gangguan gastrointestinal, ya. Jadi memang untuk pasien-pasien rawat inap di bangsal bedah terutama, keluhan-keluhan gastrointestinal ini pasti akan timbul Untuk tanda spesifik defisiensi mikronutrien ini dapat terlihat dari kasus malnutrisi berat. Dan memang malnutrisi ringan ataupun sedang, seringkali tanda-tanda spesifik defisiensi mikronutrien ini belum timbul. Pemeriksaan fisik juga pemeriksaan pada organ-organ tubuh tertentu yang secara spesifik dapat menggambarkan defisiensi zat gizi, baik makro maupun mikro. Dan asesmen defisiensi mikronutrien, hasil akhir yang akan didapatkan ini berupa data interpretasi klinis. Ya, ini didapatkan dengan cara membandingkan kondisi seseorang dengan kondisi normal pada umumnya. Asesmen defisiensi atau toksisitas mikronutrien ini juga perlu adanya kolaborasi dengan dokter untuk meminimalisir kesalahan dalam status malnutrisi.
contoh kasusnya misalkan pasiennya dengan anemia. Kita tidak tahu anemianya itu penyebabnya dari gizi, ternyata kayaknya ini karena anemianya karena memang pasiennya kurang makan bahan makanan sumber-sumber Fe dan sebagainya. Tetapi ternyata dari hasil asesmen ternyata anemianya bukan karena kekurangan asupan zat gizi, tetapi karena ada kondisi patologis lain. Nah, hal-hal seperti ini yang harus diminimalisir, sehingga perlu adanya kolaborasi antara dokter dan dietitian untuk menentukan status malnutrisi. Lalu melakukan pemeriksaan biokimia. Pemeriksaan biokimia ini sifatnya nanti sebagai penunjang penetapan status malnutrisinya. Pemeriksaan biokimia ini dapat membantu mendeteksi adanya defisiensi gizi subklinik dan menentukan diagnosa medis dan intervensi atau penanganan yang tepat. Supaya nanti tidak salah-salah. Ternyata misalkan dia anemianya itu bukan karena kurang makan, tapi karena pasca perdarahan. Sedangkan untuk intervensi gizinya kita memberikannya makanan tinggi Fe misalkan gitu ya. Padahal untuk kondisi anemia pasca perdarahan yang diperlukan adalah intervensi medis yang cepat, yaitu transfusi darah. Untuk hal-hal tersebut memang perlu kerjasama antara dietitian dengan dokter. Dokter nanti akan melakukan pemeriksaan biokimia sebagai salah satu bentuk kolaborasi dengan dietitian. Pemeriksaan biokimia ini dapat dilakukan untuk mengevaluasi status gizi atau nilai cadangan zat gizi tubuh. Yang biasanya ini dipengaruhi oleh kurang asupan zat gizi, kemudian efek samping pengobatan, lalu perubahan metabolik ataupun stres. Hal-hal ini nanti akan timbul biasanya pada organ-organ tubuh tertentu. Bisa saja pada darah, urin, feses, atau jaringan tubuh lain. Sehingga biasanya dalam pemeriksaan biokimia yang diambil adalah spesimen dari darah, urin, feses, dan jaringan tubuh lain. Data biokimia berasal dari pemeriksaan, contohnya urin yang paling umum adalah darah dan urin. Ini membantu untuk menggambarkan keadaan tubuh seperti deteksi kemungkinan protein energi malnutrition, ketidakseimbangan, status hidrasi, profil lipid, kejadian anemia, serta menentukan jenis anemianya, kemudian kejadian infeksi, ataupun data dasar untuk melihat fungsi organ-organ vital tertentu. Untuk pemeriksaan biokimia, biasanya ini sudah berdasarkan kelompok penyakit ya. Ada untuk hematologi, cairan parasitologi, serum imunologi, ataupun kimia klinik. Kalau untuk pasiennya malnutrisi atau tidak, biasanya pemeriksaan biokimia yang dilakukan adalah elektrolit, kemudian pemeriksaan tiamin, kemudian biasanya fraksi lipid, terutama kolesterol, lalu serum protein, dan lain sebagainya. Untuk laboratorium, contoh-contoh pemeriksaan laboratorium untuk vitamin dan mineral, salah satunya adalah sebagai berikut, ini nanti bisa dibaca ya. Ini biasanya yang paling untuk melihat pasien malnutrisi atau tidak dilihat dari kadar tiamin, tapi memang jarang dilakukan kita ya, karena memang biayanya lumayan mahal untuk pemeriksaan tiamin. Kemudian ada juga elektrolit, biasanya natrium, kalium, kemudian klorida, fosfor, dan magnesium. Asesmen defisiensi atau toksisitas mikronutrien ini juga erat kaitannya dengan riwayat medis. Informasi yang berkaitan dengan kesehatan masa lalu maupun saat ini harus terdokumentasi, termasuk lama sakit, gejala, uji diagnostik, terapi, dan pengobatan yang pernah didapatkan. Contoh kasusnya seperti ini, misalkan kayak misalkan pasien kita itu ada tanda spesifik seperti rambutnya mudah rontok atau mudah dicabut. Sebenarnya itu satu tanda malnutrisi. Tetapi setelah kita kaji, ternyata pasiennya adalah pasien kemoradiasi. Yang memang salah satu tanda-tandanya adalah, salah satu ciri-ciri dari pasien kemoradiasi adalah kondisi rambut yang mudah rontok atau mudah dicabut. Jadi hal-hal seperti itu yang harus kita gali supaya nanti pada saat penetapan status malnutrisinya tidak ada kesalahan.
Kemudian ketidaknormalan status gizi juga ini umumnya berkaitan dengan kondisi penyakit seseorang. Termasuk juga data-data obat-obatan yang dikonsumsi ini juga perlu untuk dicatat. Secara klinis, pengobatan signifikan dapat menyebabkan defisiensi gizi dan interaksi dengan makanan, minuman, ataupun suplemen. Ya. Siapa tahu ternyata dia defisiensi mikronutriennya bukan karena dia malnutrisi, tetapi karena memang ada pengonsumsi obat-obatan dalam jangka waktu lama. Ya, itu hal yang harus dipertimbangkan. Nah, sebenarnya ada beberapa kondisi mikronutrien yang kondisi defisiensi mikronutrien yang pemeriksaannya ini dapat dilakukan oleh ahli gizi terlatih. Seperti pemeriksaan gizi besi, kemudian gangguan akibat kekurangan iodium dan kurang vitamin A. Untuk anemia gizi besi, ada menurunnya konsentrasi Hb atau sel darah merah dibandingkan dengan standar. Di negara berkembang, umumnya disebabkan karena kurang asupan atau infeksi cacing. Tetapi negara maju ini biasanya karena kebiasaan makan, berupa vegetarian, dan kondisi patologis. Jadi jelas perbedaannya ya Bu, penyebab dari anemia pada negara berkembang dengan negara maju. Kalau negara berkembang biasanya karena dia kurang makan atau infeksi cacing, tapi kalau negara maju karena mereka justru pilih-pilih makannya, jadi lebih vegetarian atau karena kondisi penyakit. Untuk anemia gizi besi ini kebanyakan tidak disertai dengan gejala klinis, ya. Kalaupun ada, yang mungkin timbul biasanya seperti pucat, letih, sesak napas, dan pusing. Terdapat pula gejala lain yang tidak diketahui frekuensinya seperti marah, kemudian tinnitus. Tinnitus ini kayak telinga berdenging ya, berdenging gitu, kemudian pika dan lain-lain. Pemeriksaan kepucatan relevan untuk mendeteksi rendahnya konsentrasi Hb. Adapun cara untuk memeriksa kepucatan konjungtiva, yang pertama kita pastikan dulu lingkungannya terang dan kondisi pasien nyaman. Lalu buka ke arah luar kelopak bagian bawah dengan perlahan, kemudian minta pasien untuk melihat ke atas. Lalu pemeriksaan yang dilakukan harus menunjukkan warna merah muda, warna merah kelopak mata bagian bawah. Ini kalau normal, kalau kondisi normalnya adalah menunjukkan warna merah pada kelopak mata bagian bawah. Tetapi kalau pada pasien anemia, pada kita melakukan pemeriksaan tersebut yang muncul adalah konjungtiva palpebranya akan berwarna merah muda pucat. Akan tetapi, walau bagaimanapun pemeriksaan klinis ini sebaiknya digunakan sebagai screening saja. Dan tetap uji laboratorium sebagai salah satu cara utama untuk menegakkan diagnosis anemia gizi besi secara tepat. Jadi pemeriksaan klinis ini hanya sebagai screening atau penunjang saja atau pendamping saja. Atau data pendukung. Nah, kemudian yang kedua adalah gangguan akibat kekurangan iodium atau GAKI. Dari semua metode pemeriksaan gangguan akibat kekurangan iodium, metode palpitasi Goiter sangat sesuai digunakan karena sederhana, murah, dan cepat. Teknik ini sebaiknya mahir dikuasai oleh ahli gizi karena masih menjadi bagian dari kompetensi. Cara melakukannya bagaimana? Subjek yang diperiksa berdiri atau duduk di depan pemeriksa. Ya, kalau saat ini memang untuk pemeriksaan palpasi Goiter, posisi pemeriksa ini harus berada di depan subjeknya. Kalau jam dulu pemeriksanya adanya di belakang subjeknya, jadi periksanya dari belakang, dipalpasi dari belakang. Kemudian pemeriksa melihat secara hati-hati leher apakah terdapat pembesaran tiroid atau tidak. Kemudian subjek diminta untuk mencari kejanggalan di sekitar kelenjar tiroid, dorongnya ke depan sehingga semakin jelas pemeriksa melihat pembesarannya. Ya, ini nanti akan ada gambarnya. Kemudian pemeriksa meraba tiroid secara perlahan dengan jempol sepanjang trakea antara tulang rawan krikoid dan puncak tulang taju pedang. Periksa kedua sisi trakea dan catat dengan hati-hati ukuran dan konsistensi kelenjar tiroid. Jika diperlukan, mintalah subjek untuk menelan ludah. Ini bisa disediakan air atau permen saat sedang diperiksa. Karena dengan menelan ludah tersebut, kelenjar tiroid akan bergerak ke atas ketika menelan, sehingga kita dapat dengan lebih mudah untuk melihat ada tidaknya keanehan pada
kelenjar tiroid tersebut. Ukuran lobus tiroid dibandingkan dengan ukuran dari ujung luas jempol subjek yang diperiksa. Selanjutnya goiter dapat diklasifikasi. Jadi pembandingnya adalah ukuran ruas jempol dari subjek yang kita periksa. Klasifikasi sederhana goiter dengan palpasi dikatakan grade 0 kalau memang tidak teraba dan tidak terlihat. Grade 1 jika goiter teraba tetapi tidak terlihat ketika pada posisi normal. Kalau grade 2 ini dikatakan pembengkakan pada leher terlihat jelas ketika leher pada posisi normal dan pembesaran tiroid konsisten ketika leher dipalpasi. Ya. Ini adalah kondisi normal dari tiroid, tidak ada pembengkakan, tetapi kalau dia ada kondisi pembengkakan tiroid maka akan terjadi seperti ini. Lebih besar ukurannya. Ini zaman dulu palpasinya seperti ini. Jadi pemeriksa ada di belakang subjeknya. Tapi kalau sekarang harus face to face. Jadi yang subjek pemeriksa ada di depan subjeknya sambil meraba, dilakukan palpasi. Nah, ketika pemeriksa melakukan palpasi dan menemukan kelenjar tiroidnya, harus ditekan, kemudian diminta untuk subjeknya menelan ludah sehingga terlihat apakah ada pembesaran atau tidak. Karena dengan kondisi menelan, maka kelenjar goiter akan semakin terlihat. Lanjut untuk kekurangan vitamin A, ini defisiensi vitamin A dapat terjadi karena kekurangan provitamin A maupun vitamin A pada diet atau karena gagal cerna berkaitan dengan fisiologis. Defisiensi vitamin A ini dapat terjadi pada usia anak maupun dewasa. Defisiensi vitamin A dapat dideteksi secara klinis, biokimia, atau melalui pemeriksaan bioindikator histologi. Tanda klinis tersebut seperti kelemahan adaptasi gelap, nyctalopia, dan lesi okular. Nyctalopia ini adalah tanda klinis pertama yang dapat diukur pada orang defisiensi vitamin A. Nah, ini adalah kondisi nyctalopia. Ketidakcukupan kronis asupan vitamin A dapat menyebabkan terjadinya penurunan cadangan atau simpanan jaringan dari vitamin A. Kemudian penurunan cadangan vitamin A ini juga dapat menyebabkan terjadinya perubahan metabolik dan malfungsi genetik yang berpotensi menurunkan level fungsional jaringan tubuh. Jadi memang lumayan membahayakan ya kalau cadangan vitamin A kita sedikit. Nah, untuk defisiensi mikronutrien ini, tanda-tanda spesifiknya akan dapat terlihat pada beberapa organ tubuh ya. Manifestasi fisik defisiensi mikronutrien ini lokasi pemeriksaannya pada rambut. Di sini ada tabel untuk lokasi pemeriksaan, kemudian penyebab terkait defisiensi gizi ataupun penyebab non gizi. Ya, yang pertama adalah rambut. Ini yang pertama alopecia. Ya, rambutnya jarang dan tipis, mudah dicabut dan depigmentasi. Penyebab terkait defisiensi gizinya bisa karena defisiensi besi, zinc, biotin ataupun protein. Tetapi penyebab non gizi ini bisa karena penuaan, kemoradiasi, stres, perubahan hormon, gangguan endokrin, kemudian efek pengobatan. Kalau waktu itu saya pernah ketemu dengan dokter PPDS ya di ruangan saya. Jadi dia kondisi rambutnya seperti ini. Awalnya saya tidak tahu kalau ternyata dia itu ada penyakit gitu. Saya pikir itu karena dia bikin model rambutnya seperti itu gitu. Jadi kayak kayak itak ya, kayak di mana-mana gitu. Jadi kayak disengaja gitu. Sampai saya bilang, "Dok, nggak ada model rambut lain apa ya?" harus begitu modelnya. Ternyata setelah kita diskusi, memang dokter tersebut mengalami gangguan tiroid. Jadi bukan masalah gizi, tetapi karena ada penyebab non gizi yang menyebabkan dia mengalami alopecia. Lalu ada juga yang dikatakan dengan corkscrew hair, ya, rambut yang menggulung dan tekstur berubah. Normalnya seperti ini kalau dia memang alami, terlahir alami, keriting menggulung cantik ya seperti ini. Tetapi kalau ternyata dia ada penyebab defisiensi mikronutrien, jadinya tidak cantik seperti ini ya, menggulung kayak apa ya, kayak terbakar gitu ya, kayak kena api.
Ya, penyebab terkait defisiensi gizinya karena kekurangan vitamin C, tetapi penyebab non gizinya karena ada penyakit lain seperti Menkes syndrome. Jadi kita harus benar-benar mengetahui apakah memang tanda spesifik ataupun manifestasi fisik yang timbul pada pasien-pasien tersebut karena adanya defisiensi gizi, bukan karena penyebab non gizi. Yang ketiga adalah flex sign atau terdapat bagian warna gelap dan terang pada rambut karena kekurangan melanin. Ini biasanya pada kekurangan kalori protein ya. Tapi kalau dari penyebab non gizinya sampai dengan saat ini belum ada. Jadi kalau udah ada tanda-tanda seperti ini sudah pasti dia karena defisiensi mikronutrien. Lalu yang selanjutnya adalah lanugo. Lanugo ini adalah rambut halus dan tipis. Penyebab terkait defisiensi gizi atau kekurangan kalori. Untuk penyebab non gizinya sampai dengan saat ini dikatakan belum ada. Kemudian organ yang kedua adalah mata. Yang pertama manifestasi fisiknya adalah santelasma. Santelasma ini seperti tumpukan lemak kecil berwarna kuning di sekitar mata. Tetapi ini penyebabnya bukan karena defisiensi ya, tapi karena kelebihan dari lipid. Muncul tumpukan lemak kecil berwarna kuning di sekitar mata. Lalu yang kedua adalah angular bleparitis, ini peradangan pada garis mata. Penyebab terkait gizinya adalah riboflavin, biotin, kemudian vitamin B6, zinc. Penyebab non gizinya adalah kurang menjaga kebersihan mata. Atau mungkin seringkali kalau habis make up ya, suka tidak terlalu bersih, apalagi yang kalau misalkan make up-nya itu kita sudah terlalu lelah bekerja, kemudian sampai rumah malas untuk kemudian tidur, dan itu berkepanjangan sehingga terjadi peradangan pada garis mata. Lalu ada juga pel konjungtiva atau konjungtiva pucat. Ini penyebabnya karena vitamin B6, vitamin B12, asam folat, besi ataupun koper. Tetapi penyebab non gizinya bisa karena anemia, bukan karena kurang asupan, bisa karena perdarahan ataupun penyakit patologis lain. Kemudian keempat adalah keratomalacia. Ini adalah konjungtiva kering, rabun gelap, infeksi, dan ulcer pada mata. Kekurangannya karena vitamin A, defisiensi vitamin A, penyebab non gizinya bisa uremia atau hipotiroidisme. Ya, jadi ini sebagian dari bola mata yang hitamnya ini melunak seperti bubur, lama-lama dia pecah gitu. Kemudian yang selanjutnya bercak hijau atau white spot. Ini bercak putih atau abu-abu pada konjungtiva. Penyebab terkait defisiensi gizinya adalah vitamin A, dan sejauh ini belum ada penyebab non gizi. Jadi kalau udah ada kayak gini berarti. Lalu wajah pucat ya. Ini karena penyebab terkait gizi, kekurangan besi, asam folat, vitamin B12, vitamin C, dan untuk penyebab non gizinya belum ada. Untuk lokasi pemeriksaan selanjutnya masih di wajah. Yang kedua adalah hiperpigmentasi. Umumnya di muka, leher, tangan, atau daerah yang terpapar matahari. Ya, ini jadi kayak ada kayak bercak-bercak hitam ya, freckles ya. Penyebab gizi ini adalah kekurangan niacin, tetapi penyebab non gizinya perubahan hormon, terekspos matahari, ataupun efek pengobatan. Jadi kalau memang dia secara alami sudah terlahir dengan kondisi seperti ada manifestasi fisik defisiensi mikronutrien, tetap saja terlihatnya cantik ya, karena dia secara alami memang sudah ada, karena memang penyebabnya bukan karena dia kekurangan gizi, tapi karena memang gen, ras, dan sebagainya. Tetapi kalau memang ini karena ada penyebab lain, pasti jadinya tidak cantik ini ya. Kayak tadi juga kan yang keriting tuh kayaknya cantik gitu, gizi kan jadi jelek ya. Ini juga sama seperti ini. Kalau dia freckles-nya karena memang kondisi genetik dan sebagainya, jatuhnya tetap aja terlihat cantik. Tapi kalau karena kekurangan gizi, karena malnutrisi,
dilihatnya tidak estetik ya. Gitu. Nah, kemudian selanjutnya adalah mulut. Yang pertama adalah soreness atau burning, seperti terbakar. Ini kekurangan, penyebabnya adalah kekurangan riboflavin, tapi penyebab non gizinya adalah karena ada jamur oral candidiasis. Kemudian ada juga angular stomatitis atau cheilitis, ini mulut kemerahan atau terdapat bercak atau goresan di bagian depan mulut. Ya. Penyebabnya bisa karena riboflavin, niacin, besi, vitamin A. Tetapi penyebab non gizinya bisa karena dehidrasi, herpes, ataupun kelebihan saliva. Untuk manifestasi fisik yang selanjutnya adalah burning lips atau bibir tampak kemerahan seperti terbakar. Ini juga karena kekurangan riboflavin. Lalu organ selanjutnya adalah lidah. Yang pertama adalah robivirate tongue. Ini kekurangan folat atau niacin. Penyebab non gizinya belum ada. Kemudian ada juga seperti lidah yang terbakar. Ini juga kekurangan riboflavin. Lalu ada glossitis. Glossitis ini disebabkan karena riboflavin, kekurangan riboflavin, niacin, vitamin B6, vitamin B12, folat ataupun besi. Tetapi penyebab non gizinya juga ada banyak ya, bisa Crohn's disease, ada uremia, ada infeksi, keganasan, terapi kanker ataupun trauma. Lalu ada juga lidah pucat, ya, ini yang normal seperti ini, yang tidak normal adalah dua gambar ini. Penyebabnya adalah karena kekurangan vitamin B12, asam folat dan besi. Penyebab non gizinya belum ada. Lalu selanjutnya adalah gusi. Yang pertama adalah gingivitis. Ini penyebabnya bisa karena kekurangan vitamin C, niacin, folat, zinc, vitamin D, kelebihan vitamin A, ataupun untuk penyebab non gizinya ini bisa karena kekurangan karena kurang kebersihan oral, genetik, faktor genetik, karena merokok ataupun kehamilan. Ya, seperti pada ibu-ibu hamil ini biasanya juga sering terjadi perdarahan gusi, ya, karena ada peradangan pada gusi. Nah, untuk gusi yang sehat seperti ini, yang ada gingivitisnya, ini kayak bengkak-bengkak merah-merah begini ya. Jadi ini kalau udah tersenggol sedikit, dia pasti langsung berdarah. Ada juga gangguan pengecapan atau hipogeusia. Ini penyebabnya terkait dengan defisiensi gizi, zinc terutama. Tetapi penyebab non gizinya bisa karena efek pengobatan. Kalau untuk COVID saat ini adalah salah satu gejala juga ya, hipogeusia ini adalah gejala dari COVID-19. Kemudian ada lagi lokasi pemeriksaan pada gigi, manifestasi fisik defisiensi mikronutriennya bisa berupa gigi belang atau mottling. Ya, ini karena kekurangan, ini karena peningkatan asupan fluoride atau kelebihan fluoride. Lalu gigi tanggal abnormal, ini karena kurang asupan zat gizi secara keseluruhan, kurang makan ya. Kemudian karang gigi, ini karena kekurangan vitamin D, kekurangan vitamin B6, fluoride, kemudian kelebihan asupan gula juga bisa. Tapi penyebab non gizinya karena kebersihan oral yang kurang. Nah, ini yang dikatakan dengan mottling teeth atau giginya belang ya. Ada coraknya. Corak ya. Ada coraknya. Kemudian selanjutnya adalah organ kuku. Ada Beus lain namanya. Dia karena kekurangan zinc, kalsium, kemudian protein. Penyebab non gizinya bisa karena terapi imunosupresan atau kemoterapi. Jadi kayak ada garis di kuku ya, garis putih gitu di kuku. Bisa dicek masing-masing kukunya, jangan-jangan ada kayak begini juga. Ya, lumayan 15 menit lagi waktunya. Ya baik Pak. Yang kedua adalah koilonychia. Ini adalah spoon nails atau kukunya seperti sendok bentuknya. Ya, ini bisa karena kekurangan besi. Penyebab non gizinya adalah diabetes, lupus, dan hipotiroidisme. Kalau pada pasien diabetes ini sering sekali ditemukan kondisi koilonychia ini. Kemudian ada juga yang dibilang dengan splinter hemorrhage. Ini jadi seperti bintik-bintik hitam ya. Atau kemerahan di dalam kuku. Ini karena kekurangan vitamin C. Gitu. Penyebab non gizinya bisa karena infeksi bakteri atau penyakit vaskular.
Lalu ada juga yang dikatakan dengan central ridge. Jadi kukunya itu seperti bergerigi bentuknya. Ya, kayak apa? Papan penjelasan untuk nyuci ya. Kurang lebih bentuknya seperti itu. Jadi dia gampang copot, gampang patah kukunya. Ya, ini disebabkan karena kekurangan besi ataupun folat. Jadi kalau memang ternyata ditemukan pasiennya itu ada tanda-tanda yang tadi saya sebutkan ya, central ridge, Bio's line atau yang lain-lain, mungkin ini bisa menjadi tanda kalau pasiennya memang defisiensi besi ataupun folat. Untuk kulit ini seperti decubitus ulcer, ini bisa karena kekurangan zinc, vitamin C ataupun dehidrasi. Penyebab non gizinya karena kurang perawatan kulit ataupun dia tidak baring terlalu lama dan tidak berganti posisi, kemudian diabetes, kemudian penggunaan steroid. Yang kedua adalah psoriasis, ini karena kekurangan biotin, kemudian eksim, ini karena kekurangan riboflavin atau zinc, tetapi penyebab non gizinya karena ada atopic dermatitis. Nah, ini adalah eczema, eksim, yang di atas ini adalah psoriasis. Untuk selanjutnya adalah follicular hyperkeratosis, ini kekurangan vitamin A dan vitamin C. Penyebab non gizinya adalah infeksi ataupun sifilis. Lalu ada juga seborrheic biotin, kekurangan biotin, kekurangan vitamin B6, zinc, riboflavin, dan vitamin A. Untuk penyebab non gizinya belum ada. Kemudian ada juga petechiae ya. Ini kekurangan vitamin C ataupun vitamin K. Penyebab non gizinya pendarahan ataupun demam. Jadi kalau petechiae itu kayak bintik-bintik merah di dalam kulit. Nah, ini follicular hyperkeratosis ya, seperti ini. Ini biasanya sering ditemukan di daerah dengkul sama siku ya, apa namanya siku ya, yang bintik-bintik putih. Kemudian untuk seborrheic dermatosis ini biasanya di daerah hidung dan pipi. Untuk gastrointestinal yang sering ditemukan adalah adanya anoreksia, flatulence ataupun diare. Penyebab defisiensi gizinya seperti vitamin B12, vitamin B6. Penyebab non gizinya adalah gangguan GI tract. Kemudian untuk sistem skeletal ini ada demineralisasi tulang. Penyebabnya bisa karena defisiensi kalsium, fosfor, vitamin D ataupun kelebihan vitamin A. Untuk bone tenderness pain, bone tenderness ini bisa karena kekurangan vitamin D. Kemudian penyebab non gizinya ada fraktur, artritis ataupun kanker. Untuk sistem muskular yang pertama adalah weakness atau kelemahan, ini karena kekurangan fosfor, potasium, vitamin D, dan vitamin B6. Untuk calf tenderness, ini kekurangan tiamin. Untuk penyebab non gizinya bisa karena kerusakan pada spinal. Lalu ada peripheral neuropati, ada kram otot dan nyeri otot. Rata-rata ini karena ada kekurangan potasium. Saya juga pernah ada pasien bolak-balik masuk ruang rawat inap karena general weakness. Ternyata setelah di assessment secara mendalam, masalahnya hanya satu, yaitu kekurangan kalium tingkat berat. Jadi memang pasiennya tidak suka sayuran, tidak suka buah ya. Jadi sumber kalium yang dimakan minimal sekali, gitu. Sehingga pasiennya bolak cek ternyata dia hanya kekurangan kalium. Jadi kadang masuk ke rumah sakit hanya untuk mendapatkan terapi kalium saja. Lalu untuk sistem syaraf, ini ada kurang konsentrasi, pelupa, dan disorientasi. Ini karena kekurangan tiamin ataupun vitamin B12. Kemudian ada seizures atau gangguan perilaku juga. Ini penyebabnya karena defisiensi kalsium, magnesium, vitamin D, dan zinc. Lalu ada juga demensia. Ini karena kekurangan niacin, vitamin B12, hiperkalsemia, lalu keracunan aluminium. Penyebab bisa karena usia, kemudian efek pengobatan. Baik, untuk materi defisiensi mikronutrien ini sudah selesai.